于万年才能诞生，魔巢孕育出来的核心种子，想将其逼出种子寄生之人，这天何才能将其逼出？高兴之下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung series Grandmaster of Alchemy telah usai, jadi untuk jadwal hari Selasa akan kita ganti ke Martial Master. Bagi kalian yang belum tahu, series ini masih kita kejar di Ruang Film 2. Namun karena jadwal hari Selasa sedang kosong, jadi kita akan upload episode-episode terbaru dari Martial Master di channel utama. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur dari Donghua Martial Master episode 348 sampai 349. Pada episode minggu lalu, Qin Chen ini berhasil mengalahkan para kaisar dan para tetua yang berada di istana ini. Bahkan dengan sangat mudah dan begitu sadisnya, ia menghabisi mereka tanpa memberikan sedikit ampunan. Setelah mengalahkan mereka, Qin Chen pun melanjutkan ujian kesengsaraan surgawinya. Meskipun Qin Chen sudah menggunakan Bloodline Guntur dan juga pedangnya, tetap saja ujian kesengsaraan ini sangatlah sulit. Tapi Qin Chen sama sekali tidak menyerah dan terus melawan. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil menyelesaikan ujian itu dengan naik ke ranah Martial King. Sadar kondisi Qin Chen sedang terluka, tetua ini langsung saja melancarkan serangannya. Namun sepertinya dia lupa dengan siapa yang ia lawan. Alhasil, tetua ini pun dengan mudah dihabisi oleh Qin Chen. Sadar kekuatan Qin Chen sudah jauh melampaui mereka, kedua tetua ini memilih tunduk kepadanya daripada ikut dihabisi. Namun ketika itu juga sesuatu pun terjadi kepada istana ini. Asap hitam pun muncul dari permukaan istana ini dan langsung mengurung mereka. Di tengah kebingungan, tiba-tiba saja tetua ini diserang oleh asap itu. Sebenarnya dia berusaha untuk melawan, namun apa daya kekuatan dari asap itu lebih kuat daripada dirinya. Pada akhirnya, tetua ini pun harus meninggoy. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, Qin Chen pun meminta untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tak begitu lama mereka keluar, muncullah sebuah segel pada istana ini dengan diikuti oleh suara yang mengerikan. Qin Chen sempat kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun ketika ia menggunakan penglihatannya, akhirnya ia pun mulai sadar bahwa ini sebenarnya adalah sebuah segel. Sontak saja Qin Chen merasa mereka sedang berada di dalam masalah besar. Karena alasan istana ini bisa hancur disebabkan oleh segel besar. Ia juga mulai ingat bahwa pertarungan mereka sebelumnya telah menyebabkan longgarnya segel itu. Dan kini sosok dalam segel itu sedang berusaha keluar. Tetua ini cukup terkejut mendengar hal itu. Setelah melihat kesana kemari, Qin Chen pun meminta agar tetua ini bisa segera turun dan memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam segel itu. Tetua ini tentu tidak ingin melakukan hal itu karena bisa saja di dalam segel ini ada sosok yang berbahaya yang bisa saja menghabisi dirinya. Mendengar penolakannya, Qin Chen pun memberikan ancaman yang mana jika dia tidak kunjung pergi ke bawah, maka dirinya lah yang akan mengirimnya. Mau tidak mau, tetua ini pun menuruti kemauan dari Qin Chen. Tapi ternyata dia itu berusaha untuk melarikan diri dari hadapannya. Sayangnya, tetua ini terlalu meremehkan Qin Chen, hingga ia lupa siapa yang sedang dirinya hadapi. Dengan kekuatan yang dia miliki, Qin Chen pun langsung memangkung kepala tetua ini hingga ia terjatuh ke dalam segel. Qin Chen sadar betul pasti ada sesuatu yang berada di dalam segel itu. Namun mengapa ketika mereka datang kemari hal itu sudah tiada? Sebenarnya Qin Chen cukup kesal kepada tetua ini karena berani mengkhianati dirinya. Tetua ini pun berusaha agar Qin Chen mau mengampuni dirinya. Terlebih lagi, dia itu beralasan tadi dirinya sempat linglung harus berbuat apa. Tapi setelah dipukul oleh Qin Chen, ia pun akhirnya bisa kembali sadar. Untung saja Qin Chen ini masih mengampuni nyawanya. Beberapa saat kemudian, Qin Chen berusaha untuk melihat ke sana kemari karena dia tahu pasti ada sesuatu di dalam segel ini. Melihat Qin Chen yang sedang disibukkan oleh segel itu, tetua ini pun ingin memanfaatkan hal ini untuk pergi darinya. Namun ketika itu juga, ia pun mendengar sebuah suara yang tepat berada di belakangnya. Seketika saja muncullah seekor kucing besar yang langsung menyerang Qin Chen.
Dalam pertarungan ini, kucing hitam itu benar-benar membuat Qin-Chen cukup terkejut. Karena tidak hanya besar, namun kucing hitam itu juga mampu mengimbangi serangan yang ia lancarkan. Tidak ingin menyerah, Qin-Chen langsung saja menyerang kucing gemuk itu. Tapi lagi-lagi serangnya masih bisa kucing itu hindari. Karena Qin-Chen sudah memanggilnya gemuk, membuat kucing ini kesal. Karena bukannya bertarung, Qin-Chen malah body swimming kepadanya. Kucing itu meminta mereka untuk tidak berani kepadanya, karena dia itu adalah kaisar tertinggi. Jadi, ia pun meminta kedua semut ini untuk tunduk kepadanya. Tetua ini hanya bisa tertawa mendengar ucapan kucing hitam. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa kucing gemuk itu mengaku sebagai kaisar tertinggi. Tetua ini pun mengajak Qin-Chen untuk memasaknya dan menjadikannya sebuah sup. Ia yakin hal itu pasti sangatlah enak. Perkataannya kembali membuat kucing ini marah. Namun tetua itu tidak takut dan kembali menantangnya bertarung. Dalam pertarungan itu bisa terlihat betapa sulitnya tetua ini menyerang kucing itu. Jangankan melukainya, menyentuhnya saja ia tidak mampu. Sedangkan bagi si kucing, tetua itu sangat mudah untuk ia kalahkan. Dengan cakar manja yang dia miliki, tetua ini pun babak belur oleh si kucing. Ia pun meminta agar Qin-Chen bisa menyelamatkan dirinya. Saat itu juga, Qin-Chen melancarkan serangan yang membuat perhatian kucing berpindah kepadanya. Alhasil, Qin-Chen pun berhadapan dengan si kucing hitam. Dalam pertarungan, serangan Qin-Chen berhasil melukai si kucing itu. Hal ini sontak saja membuat dia marah karena bagaimana bisa ada manusia yang seberani itu kepada dirinya. Padahal dia ini adalah kaisar tertinggi dari 9 langit dan 10 bumi. Ia pun berjanji akan memakan Qin-Chen sebagai bayaran atas perbuatannya. Ketika Qin-Chen ingin menggunakan gunturnya, kucing itu kembali memperingatinya untuk tidak menggunakan hal itu kepadanya. Karena sebagai master tertinggi, dia itu tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Bahkan para dewa saja tidak ada yang berani melakukannya. Ia pun langsung meremehkan kekuatan Qin-Chen dan menganggap guntur yang akan dia gunakan hanya akan menggelitik tubuhnya. Sayangnya, kucing ini terlalu meremehkan kekuatan Qin-Chen, karena petirnya itu langsung saja membuatnya kejang-kejang. Ketika mereka bertarung, kucing itu meminta Qin-Chen untuk tidak menguji kesabarannya. Karena jika mereka melanjutkan pertarungan, dia ini akan serius. Qin-Chen tidak begitu peduli dan ketika dia menggunakan api iblis King Lian, kucing ini lagi-lagi meremehkannya. Hingga ia pun sadar api darah itu sangatlah panas. Seketika saja ia menjadi sangat ketakutan karena Qin-Chen terus saja mengejar dirinya. Pada akhirnya, Qin-Chen pun berhasil mengalahkan kucing itu. Ia sadar di dalam tubuh kucing itu terdapat sebuah segel. Ketika itu juga kucing ini berubah menjadi kucing gemoy. Ia meminta untuk diampuni dan sebagai gantinya dia akan memberitahukan sebuah informasi yang akan mengejutkannya. Kucing gemoy menanyakan mengenai benih emas yang berada di dalam pikirannya. Ia tahu benih itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Tapi seiring berjalannya waktu, benih itu akan membawa Qin-Chen pergi. Yang ternyata itu adalah benih parasit yang ditinggalkan oleh ras iblis alien. Setak saja hal itu membuat Qin-Chen terkejut dan meminta kucing gemoy untuk menjelaskan lebih lanjut. Sayangnya, kucing gemoy meminta dia untuk tidak terlalu kejam kepadanya. Dan jika Qin-Chen ingin mendapatkan informasi darinya, maka dia itu harus bersujud kepadanya. Tentu Qin-Chen tidak mau dan kembali membakar pantatnya. Alhasil, kucing gemoy kembali menjelaskan bahwa pada dasarnya benih itu merupakan alat bagi ras iblis untuk mengendalikan ras lainnya. Tidak hanya itu, benih yang akan menjadi parasit juga akan menyerap kultivasi mereka. Hingga pada akhirnya mereka akan menjadi lebih kuat daripada pemilik tubuh. Kucing gemoy ingat betul benih-benih itu terbagi menjadi varian putih, perak, dan emas. Sedangkan benih emas yang berada di dalam tubuh Qin-Chen merupakan benih yang tertinggi di antara semua varian. Saat itu juga Qin-Chen mencoba untuk mengeluarkannya. Namun sayangnya hal itu gagal. Kucing gemoy meminta dia agar tidak melakukan hal itu, karena benih yang berada di dalam tubuh Qin-Chen dikembangkan langsung di sarang kegelapan. Kekuatannya bahkan tidak dapat diprediksi.
Namun meskipun begitu, benih ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dilahirkan. Jangankan Qingchen, mungkin Kaisar bela diri 9 surga dari ras manusia tidak akan mungkin bisa mengeluarkan benih itu. Tapi kucing gemoy merasa untuk sekarang mereka masih bisa memanfaatkannya. Karena dengan adanya benih di dalam tubuh Qingchen, maka tidak ada satupun orang yang bisa membawanya pergi dari benua Tianwu. Qingchen penasaran bagaimana cara untuk mengeluarkan benih itu. Kucing gemoy meminta Qingchen untuk menyembah dirinya dan juga membuatnya senang. Mungkin saja dengan semua itu, dia bisa membantunya menyingkirkan benih itu. Tentu Qingchen tidak ada niatan untuk melakukannya. 1万年才能诞生，魔巢孕育出来的核心种子，想将其逼出，种子寄生之人，这天何才能将其逼出？ 高兴之下。 Tidak ingin terpanggang, kucing gemoy kembali memberitahu bahwa jika ingin mengeluarkan benih itu, maka mereka hanya perlu menunggu sampai jiwanya keluar dari tubuh. Namun, teknik itu hanya bisa digunakan ketika tubuhnya berada di titik tertinggi. Karena material Emperor tingkat tertinggi saja hanya beberapa yang berhasil. Qingchen pun kesal karena kucing gemoy hanya tahu sedikit informasi saja. Namun, kucing gemoy ternyata masih memiliki satu cara, yang mana jika Qingchen berhasil menyempurnakan harta karun yang ada di dalam alam rahasia, maka dia yakin hal itu pasti akan memaksa bibit parasit keluar. Berhubung dia sudah memberitahukan informasi yang penting, kucing gemoy meminta untuk tidak menyiksa dirinya. Saat juga, Qingchen pun mengeluarkan kuali yang dia temukan. Di tengah prosesnya, kucing gemoy kembali memberitahu untuk menghemat kekuatannya. Karena asal-usul dari kuali itu tidaklah sembarangan. Perkataan kucing gemoy memang benar karena Qingchen sendiri yang merasakannya. Ia pun memilih untuk menyimpan hal itu dulu. Berhubung tetua ini masih terus tidur, Qingchen dan kucing gemoy meminta dia untuk segera bangun. Mendengar meongan kucing ini membuat ia sadar kembali. Kucing gemoy akan ikut bersama mereka karena ada sesuatu yang harus dirinya ambil. Bisa terlihat teman-teman Qingchen maupun para muridnya sangat khawatir karena mereka ini tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam tempat itu. Melihat kedatangan Qingchen bersama dengan Lord Bloodhand membuat Hainu panik karena dia menduga Qingchen sedang ditahan olehnya. Padahal itu malah membuat tetua ini senang. Wang Qiming berjanji jika dia berani menyakiti Qingchen, maka mereka akan menghabisinya. Di sini, kucing gemoy cukup terkejut karena ada begitu banyak orang yang memiliki benih parasit yang telah tertanam. Wang, 放开陈少的事情，我们就和你拼了。好运气啊！ Qingchen meminta mereka semua untuk tidak khawatir karena dirinya baik-baik saja. Ia pun memberikan cincin penyimpanan kepada Hainu yang mana di dalamnya terdapat begitu banyak kristal iblis. Ia pun meminta mereka untuk memanfaatkan batu itu. Sedangkan dirinya ini harus pergi ke alam rahasia. Tak begitu lama mereka pun bergegas pergi. Sedangkan para murid dari para tetua lainnya sangat penasaran mengapa mereka tidak kunjung keluar. Takut terjadi sesuatu yang buruk kepada para tetua, mereka pun segera memeriksanya. Sedangkan Hainu dan yang lainnya pergi meninggalkan tempat itu. Sinol kembali kepada Qingchen, yang mana tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke pinggiran alam rahasia. Baru saja sampai, Qingchen langsung menghirup betapa busuknya energi sejati mutasi yang berada di tempat tersebut. Nah, tak begitu lama sesuatu pun terjadi kepada Lord Bloodhand, yang mana ternyata dia itu telah mengalami penerobosan. Sontak saja ia merasa senang karena dirinya sudah berhasil naik ke ranah Martial King tahap menengah. Wah. Meskipun kekuatannya sudah bertambah, tapi Qingchen tak begitu peduli. Begitu juga dengan kucing gemoy yang meminta dia untuk segera pergi. Namun tetua ini merasa sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Jadi dia pun meminta mereka untuk tidak banyak bacot jika tidak ingin meninggoy. Kesal dengan perkataannya, kucing gemoy langsung saja melancarkan serangan. Di tengah pertarungan, tetua ini berjanji akan menghabisi Qingchen di saat dia sudah selesai mengalahkan kucing itu. Tapi sepertinya Lord Bloodhand ini terlalu percaya diri, karena jari jemari manis dari kucing gemoy dengan sangat mudah berhasil melukainya. Hal itu sontak saja membuat tetua ini terkejut, karena bagaimana bisa kucing gemoy itu lebih kuat darinya. Kucing gemoy sadar betul dengan kekuatan yang tetua itu miliki. Tapi meskipun begitu, ini semua tidaklah berarti baginya. Tanpa banyak bacot, ia pun kembali melancarkan cakaran imutnya.
居然是终结，怎么可能？ Pada akhirnya, tetua ini pun dibikin babak belur oleh si kucing gemoy. Untung saja King-chan memintanya berhenti karena bisa saja tetua itu menangis karena ketakutan. Sepertinya perkataan King-chan itu benar karena bisa terlihat betapa traumanya tetua itu. Bahkan Lord Bloodhound sampai memanggil kucing gemoy dengan sebutan Tuan Mo. Dipanggil seperti itu membuat kucing gemoy senang dan mulai sekarang dia meminta tetua ini untuk memanggilnya sebagai Tuan Mo apapun kondisinya. Tetua ini pun lega karena merasa masalahnya sudah selesai. Namun saat itu juga King-chan pun mendatanginya untuk meminta kejelasan mengenai perkataannya yang ingin menghabisi dirinya. Sontak saja hal itu kembali membuatnya panik. Tetua ini memohon untuk melupakan perkataannya tadi. Tapi karena King-chan sudah terlanjur kesal, ia pun segera menggunakan segel pembasmi jiwa. 人啊，我怎么敢对您老动手？我已在你脑海中种下。 Melihat segel yang dia gunakan benar-benar membuatnya terkejut. King-chan menjelaskan bahwa dia sudah menanamkan segel pemusnah jiwa di dalam otaknya. Jadi selama dia mau, King-chan ini bisa saja meledakkan jiwa dari Lord Bloodhound. Tidak itu saja, dengan tertanamnya segel itu, maka tetua ini tidak akan mampu menghapusnya, bahkan meskipun dia sudah berada di ranah tingkat kaisar. Nah, meskipun terdengar cukup mengerikan, tapi hal itu juga cukup bagus, karena segel ini dapat meningkatkan kekuatannya. Lord Bloodhound pun paham, dan ia berjanji tidak akan berani lagi mengkhianati King-chan. Di sini, kucing gemoy lumayan penasaran dengan identitas dari King-chan. Karena meskipun kekuatan jiwanya itu sangat kuat, tapi untuk menggunakan segel pembasmi jiwa bukanlah hal yang mudah. Setidaknya, dia itu harus memadatkan jiwa dan juga memiliki pengalaman yang banyak. Kucing gemoy juga ingat bahwa segel itu akan meningkatkan pemahaman si korban. King-chan tidak begitu peduli dan dia ini penasaran apakah kucing gemoy mau mencobanya. Dengan rasa percaya diri, kucing gemoy memberitahunya untuk tidak meremehkan dirinya. Karena dengan kekuatan jiwa King-chan saat ini butuh 10.000 tahun bagi dia untuk bisa memperbudaknya. Tak begitu lama mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. 不过灭魂凝魂成型，你也想试试？修炼个10000年。 Tak begitu lama, mereka pun telah sampai di alam rahasia. Raja Tandara memberitahu bahwa para leluhur dari berbagai dinasti besar telah ditempatkan di lembah itu. Namun untuk sekarang, dia ini tidak tahu apakah mereka masih berada di sana atau tidak. Kucing gemoy merasakan kehadiran dari beberapa manusia yang berada di ranah Martial King. King-chan paham dan meminta untuk segera memeriksanya. Tak begitu lama, mereka pun melihat kehadiran dari para tetua yang adalah Raja Cenayang dan Raja Tangan Besi. Mereka sempat terkejut karena ada yang datang kemari. Namun setelah mengetahui itu hanyalah Raja Tangan Darah saja membuat mereka lega. Tapi Raja Cenayang penasaran mengapa dia berada di sini padahal seharusnya dia itu sedang melindungi Shen Yuqian dan yang lainnya. Terlebih lagi dia itu sedang bersama seorang bocah yang sama sekali tidaklah berguna. Mendengar King-chan diremehkan benar-benar membuatnya kesal. Tapi hal itu malah membuat Raja Cenayang kesal. Karena Raja Tangan Darah sudah berani menjawab perkataannya. Dan apakah dia itu sudah berani melawan dirinya? Raja Tangan Besi memintanya untuk sadar diri. Karena kekuatannya itu hanyalah Martial King tingkat bawah. Andai saja bukan leluhur yang menerima kehadirannya, maka Raja Tangan Besi bisa menjamin dia itu hanya sebanding dengan anjing kecil saja. Kucing gemoy tahu betul orang-orang itu hanya pintar ngebacot doang. Karena jika dibandingkan dengan kekuatannya, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Lantas, mengapa Raja Tangan Darah itu bisa tahan mendengar bacotan mereka? Mendengar perkataan dari kucing gemoy membuat Raja Cenayang kesal. Tapi sepertinya dia itu telah salah pilih lawan. Karena saat juga kucing gemoy mulai melancarkan serangannya. Melihat betapa cepatnya dia itu benar-benar membuat Cenayang ini terkejut. Bahkan serangan itu sampai membuat ia terpental. 我的实力大多不如你啊！ 当是废物。 Namun semua itu tentu belum berakhir karena Raja Cenayang ini tidak ingin dikubur dengan bebatuan. Ia merasa cukup kesal karena Raja Tangan Darah berani melawan dirinya. King-chan yang tidak ingin membuang waktu memintanya untuk menanyakan kemana King Yansu dan para Martial King dinasti Wei pergi. Lagi-lagi Raja Cenayang ini meremehkan King-chan, bahkan dia itu meminta untuk diam. Karena dia itu hanyalah bocah sampah. Ia pun meminta Raja Tangan Darah untuk segera menghabisinya karena jika tidak, dia itu akan diberikan hukuman.
Kesal tuannya selalu diremehkan, Raja Tangan Darah mulai mengeluarkan kekuatannya yang membuat mereka terkejut. Karena bagaimana bisa ia memiliki kekuatan yang begitu hebat. Pada saat juga, ia pun langsung menangkap Raja Cenayang. Ia menanyakan kemana Qi Xianxu pergi, dan apakah mereka itu tak bertemu dengan Martial King dari dinasti Wei. 杀了这小子，否则好一个智武！再说一遍。 Melihat tingkah laku dari Raja Tangan Darah membuat mereka kesal. Karena bagaimana bisa dia seberani itu? Apalagi Raja Cenayang adalah murid dari leluhur. Jika dia terus melakukan hal itu, maka Raja Tangan Darah akan dihukum mati. Meskipun sedang dalam kondisi tidak baik, namun dasar keras kepala Raja Cenayang ini terus saja meremehkannya. Bahkan dia itu berjanji leluhurnya akan menghabisi Raja Tangan Darah. Qin Chen memintanya untuk tidak membuang waktu lagi dan lebih baik dia segera menyelesaikannya. Raja Tangan Darah paham dan segera menghabisi Raja Cenayang karena dia itu tidak kunjung memberikan jawaban. 你是想找死吗？好一个智武！我会将你碎尸！还在浪费什么时间？ Melihat kematian dari Raja Cenayang membuat Raja Tangan Besi marah. Ia pun segera melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan itu, para murid tidak menduga bagaimana bisa Raja Tangan Darah mampu menahan serangan dari Raja Tangan Besi. Tapi mereka sepertinya telah salah, karena dia bukan hanya mampu menahan serangan itu, namun juga berhasil melancarkan serangan balik kepada Raja Tangan Besi. Merasakan momentum dari kekuatannya itu, membuat mereka yakin Raja Tangan Darah pasti sudah berhasil menerobos ke ranah Martial King tahap menengah. Raja Tangan Besi memuji kekuatannya itu. Namun meskipun begitu, dia masih yakin kekuatannya jauh lebih unggul. Apalagi dia hanya menganggap Raja Tangan Darah sebatas seekor anjing saja. Ia pun kembali lagi melancarkan serangan. Pada akhirnya Raja Tangan Darah mengetahui selama ini dirinya hanya dianggap sebagai anjing dinasti Xian saja. Namun pada hari ini dirinya akan menunjukkan seberapa kuat seorang pria yang telah mereka anggap sebagai anjing pesuruh selama ini. 中的我究竟有多强？ Dalam pertarungan ini, seberapa keras pun Raja Tangan Besi melancarkan serangannya, semua itu masih dapat ditahan oleh Raja Tangan Darah. Tidak hanya bisa mengimbangi saja, namun Raja Tangan Darah juga mampu melancarkan serangan balik. Alhasil, para murid pun sangat terkejut dengan pertarungan mereka. Ketika mereka bertarung, Qin Chen dan Kucing Gemoy dengan santuy menyaksikan pertarungan mereka. Tapi karena Qin Chen sudah tidak ingin menunggu lagi, maka ia meminta Kucing Gemoy untuk segera menyelesaikan pertarungan itu. Pada awalnya, Kucing Gemoy menolak permintaan dari Qin Chen. Karena sebagai kaisar tertinggi, tidak ada satupun orang yang boleh memberikan perintah kepadanya. Tapi karena dia tidak ingin membuat Qin Chen marah, Kucing Gemoy pun mau tidak mau ikut dalam pertarungan itu. Dalam pertarungan itu, Raja Tangan Darah dan Kucing Gemoy bersama-sama menghadapi Raja Tangan Besi. Berkat kerjasama yang apik dari mereka berdua, menyebabkan Raja Tangan Besi tak dapat berbuat apapun selain terus-menerus menerima serangan yang mereka lancarkan. Hingga pada akhirnya, Raja Tangan Besi pun tak dapat bertahan lagi, dan ujung-ujungnya ia pun meninggal. Raja Tangan Darah melaporkan misinya telah berhasil, tapi Kucing Gemoy merasa ini semua adalah berkat dirinya. Raja Tangan Darah tentu tidak lupa dengan bantuan yang ia berikan. Ia pun segera berterima kasih kepada Kucing Gemoy. Pujiannya membuat hati Kucing Gemoy senang, sedangkan para murid ini tidak percaya bahwa Raja Tangan Darah berani mengkhianati para leluhur. Mereka pun berencana untuk menangkap Qin Chen karena dia itu adalah bosnya. 愚蠢的家伙！ Kedua murid ini sepertinya tidak pernah berpikir ketika melancarkan serangan. Karena orang yang berada di hadapan mereka ini bukanlah praktisi sembarangan. Pada akhirnya, Qin Chen pun menghabisi mereka. Meskipun sudah melihat kekuatan dari Qin Chen, para murid ini masih saja berani melancarkan serangan.
Pada akhirnya, Raja Tandarah pun menggunakan kekuatannya untuk menyiksa kultivasi mereka. Di sini, Qin Chen meminta mereka untuk memberitahu lokasi dari Ding Qiansu dan juga di mana para Martial King dari dinasti Dawei. Bukannya menjawab pertanyaan Qin Chen, mereka malah terus ngebacot. Hal itu pun membuat Raja Tandarah marah dan kembali menghukumnya. Dalam serangan kali ini, ia tidak menghabisi mereka, namun lebih ke arah melumpuhkan kultivasinya. Hal itu sontak saja membuat murid ini merasa frustasi. Qin Chen meminta Raja Tandarah untuk menginterogasi para murid itu. Dan jika dari mereka ada yang berbohong ataupun tidak ingin menjawab, maka langsung saja dihabisi. Raja Tandarah pun mulai menjalankan perintah Qin Chen. Karena takut akan meninggoy, salah satu murid pun mulai memberitahu bahwa leluhur mereka dan orang-orang lainnya telah pergi ke reruntuhan kuno. Tidak hanya mereka, namun para praktisi dinasti Dawei juga ikut dibawa ke sana. Reruntuhan kuno ini telah ditemukan oleh leluhur mereka. Namun di dalam tempat itu sangatlah berbahaya karena hanya Martial King tahap menengah saja yang diizinkan masuk. Itulah sebabnya para murid ini tinggal di sini. Hal itu malah membuat Qin Chen kebingungan karena mengapa Liu Tai dan yang lainnya bisa dibawa masuk. Yama ternyata para leluhur ingin memanfaatkan orang-orang dinasti Dawei untuk mencari jalan. Sontak saja Qin Chen menjadi marah dan menanyakan keberadaan dari reruntuhan kuno. Sayangnya murid ini tidak tahu, tapi untung saja kucing gemoy tahu di mana tempat itu. Qin Chen meminta untuk tidak banyak cerita dan tunjukkan saja di mana lokasinya. Pada akhirnya kucing gemoy tidak jadi menceritakan perjalanan hebatnya. Qin Chen lalu meminta Raja Tandarah untuk melumpuhkan kultivasi para murid agar mereka tidak berani lagi berbuat jahat kepada orang lain. Pada akhirnya, kultivasi ketiga murid ini benar-benar sudah dilumpuhkan. Qin Chen pun berharap agar di masa depan nanti mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tak begitu lama, mereka pun kembali melakukan perjalanan. Kucing gemoy merasa mereka sudah tak jauh lagi. Tapi di tengah perjalanan, Denny merasakan napas dari orang yang tak dikenal. Raja Tandarah yang juga menyadari hal itu segera melancarkan serangan. Dan mana saja ada seseorang yang sejak tadi bersembunyi. Tidak yang membiarkannya pergi begitu saja, Raja Tandarah mulai melancarkan serangan untuk mengejarnya. Qin Chen yang tahu siapa orang itu bergegas menghentikan serangannya. Untung saja hal itu berhasil dan ternyata orang ini adalah Fu Qingsheng. Melihat kehadiran Qin Chen benar-benar membuatnya sangat terkejut. Qin Chen tidak ingin membicarakan bagaimana cara dia kemari, karena dia ingin segera tahu kemana para tetua lainnya. Ternyata saat ini mereka telah dibawa masuk ke dalam sebuah reruntuhan kuno. Sedangkan alasan Fu Qingsheng kemari adalah ingin menyelamatkan mereka. Sayangnya hal itu sulit untuk dia lakukan karena pintu masuk dijaga oleh orang-orang dari 7 dinasti besar. Kucing gemoy tidak menduga orang-orang itu akan berkumpul di reruntuhan kuno. Padahal tempat itu sangat tersembunyi dan tidak mudah untuk menemukannya. Tidak itu saja, harta yang sejak tadi mereka cari juga berada di tempat itu. Tak begitu lama, 2 orang tetua pun muncul. Yang mana mereka adalah Raja Jarum Ledakan Abadi dan Raja Aungan Singa dari Pavilion Rahasia Surga. Mereka jugalah yang menjaga pintu masuk menuju reruntuhan kuno. Melihat kehadiran Raja Tandarah, mereka pun merasa Denny telah menangkap para tetua dari dinasti Wei. Raja Tandarah memanfaatkan kesalahpahaman ini dan membenarkan hal itu. Raja Tandarah memanfaatkan kesempatan itu yang mana ia pun membenarkan hal itu dan kedua orang ini dia bawa untuk diserahkan kepada leluhurnya. Ia pun berharap agar Raja Jarum Ledakan Abadi dan Raja Aungan Singa mau membantu dirinya membawa mereka. Sebenarnya mereka tidak mengizinkan masuk karena hanya Martial King tingkat 7 saja yang diperbolehkan untuk masuk. Karena jika kekuatannya berada di bawah itu, maka nyawanya akan dalam bahaya. Saat itu juga Raja Tandarah menunjukkan kekuatannya. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Karena Raja Tandarah sudah menerobos. Hal itu dibenarkannya dan leluhur telah memberikannya perintah untuk menangkap orang-orang dari dinasti Wei dan juga Qin Chen. Jadi karena itulah Denny harus segera membawa mereka ke hadapan leluhurnya. Kedua tetua ini paham dan segera membawa mereka ke pintu masuk ke reruntuhan kuno.
Sebelum membiarkan mereka masuk, kedua tetua ini memberitahu betapa berbahayanya di dalam sana. Jadi jika terjadi sesuatu, semua itu bukan menjadi urusan mereka lagi. Raja Tandara paham dan mereka pun segera masuk. Di dalam sana bisa terlihat sepertinya telah terjadi pertarungan. Kucing gemoy menyadari reruntuhan kuno ini sepertinya dibangun oleh iblis yang berbeda, karena dia bisa merasakan adanya suara unik dalam alkimia mekanismenya. Apalagi mereka sudah melihat untuk membuka pintu masuknya saja harus menggunakan cara yang unik. Kucing gemoy pun kebingungan bagaimana orang-orang dari 7 dinasti besar bisa mengetahui cara masuknya. Di tengah perjalanan, mereka pun melihat patung batu prajurit, yang mana di sana terdapat semacam tanda. Bu Qingcheng yakin ini pasti berasal dari Liu Tai dan yang lainnya. Dia pernah mendengar perkataan dari Raja Bela Diri 7 dinasti besar, adanya Raja Bela Diri yang telah gugur. Qingchen meminta mereka untuk berhati-hati karena terlebih dahulu Denny akan melakukan pemeriksaan. Karena tidak ada satupun yang mencurigakan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika Qingchen ingin kembali memeriksanya, ternyata sudah ada jebakan di depan mereka. Hal ini kembali membuat mereka terkejut karena di depan sana terdapat formasi yang cukup mengerikan. Kucing gemoy meminta untuk tidak khawatir karena sebagai seorang kaisar, ini semua bukanlah apa-apa baginya. Ia meminta mereka untuk mengikuti pergerakan gemesnya, karena dengan begitu mereka akan baik-baik saja. Tapi tidak ada yang percaya dengan perkataannya. Hal itu membuat kucing gemoy kesal dan akan menunjukkan bahwa dirinya memang bisa melewati jebakan ini. Dan lincahnya, kucing gemoy melewati serangan dari jebakan itu. Qingchen sadar dia ini telah menggunakan kekuatan ruang. Alhasil dan kekuatan itu, kucing gemoy pun berhasil melewati semua jebakan dan juga menonaktifkan formasinya. Ia pun meminta mereka untuk lanjut jalan. Raja Tangan Darah tidak menduga kucing gemoy bisa melakukan hal itu. Dan begitu lama mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah ruangan. Baru saja tiba, Qingchen melihat adanya sebuah pecahan armor. Kucing gemoy menjelaskan armor itu berasal dari boneka iblis dari suku iblis. Hal itu cukup terkenal di kalangan mereka. Berhubung Qingchen tidak tahu apa itu, jadi kucing gemoy kembali menjelaskan bahwa para suku iblis menggunakan boneka yang memiliki mekanisme bertarung. Hal ini dibuat langsung dengan menggunakan mekanik dan alkimia. Kekuatan dari boneka ini tidak bisa diremehkan, karena akan sangat merepotkan di dalam pertarungan. Bahkan untuk meledakkan saja akan sangat sulit bagi mereka. Ia yakin Raja Bela Diri tahap akhir saja tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Seharusnya ada pria yang luar biasa di 7 dinasti besar karena dia dapat mengetahui titik lemah dari boneka iblis. Bisa terlihat di sekitaran tempat itu terdapat rangka dari boneka iblis. Bu Qingcheng merasa kekuatan itu pasti berasal dari pemilik Pavilion Rahasia Langit. Nah, sayang sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana Raja Tandara akhirnya kembali bertemu dengan leluhurnya. Ia pun segera memberikan hormat dan juga memberitahu kesialan apa saja yang telah dia alami. Leluhurnya pun terkejut melihat tangisan darinya. Pada akhirnya, Raja Tandara memberitahu kalau Qingchen telah menyiksa dirinya. Nah, kita tidak tahu apakah ini semua adalah rencana dari Qingchen. Lanjut ke cerita. Di sini Qingchen meminta Raja Tandara untuk mengingat perkataan Pak Tua sebelumnya, yang mana ini kemungkinan berkaitan dengan rencana Sekte Iblis Darah. Kucing gemoy meminta mereka untuk tidak khawatir karena dirinya akan memimpin jalan mereka supaya tidak terkena jebakan. Qingchen yang sedang melihat sekeliling sepertinya merasakan sesuatu. Sino berpindah kepada para tetua. Kemungkinan mereka ini sudah cukup lama berada di sini, karena ketua Pavilion Sangguan belum kunjung menemukan mekanisme dari pintu di hadapan mereka. Ia tahu betul tempat ini sangatlah aneh, jadi membutuhkan waktu lama untuk bisa menemukan mekanismenya. Tapi ketika ia mencoba menyentuh salah satu patung, tanpa diduga hal itu malah berhasil membuka sebuah pintu masuk.
Melihat adanya padang rumput di hadapan mereka malah membuat para tetua cukup terkejut. Bahkan mereka juga menduga itu pasti adalah formasi ilusi. Tapi ketua pavilion meyakinkan mereka ini bukanlah sebuah formasi. Li Xiang tidak peduli apakah itu formasi atau bukan, karena lebih baik mereka mencari orang untuk memeriksa tempat itu. Ia pun meminta Ding Qianshu untuk menggunakan para peliharanya, yang mana dia maksud ada orang-orang dari dinasti Wei. Zhao Xingfeng mencoba untuk memberikan peringatan kepada mereka. Namun Ding Qianshu akan melakukan hal itu, karena ini demi menghormati ketua pavilion Zhou Tiansheng dan tetua Jiang Yufa. Maka karena itulah dia ini akan membiarkan Liu Tai dan yang lainnya untuk masuk lebih dahulu, dan tidak ada yang boleh untuk melawannya. Meskipun Zhao Xingfeng terlihat sangat kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Bahkan Zhou Tiansheng selaku Master Pavilion 100 dinasti juga tidak bisa berbuat apapun. Karena sebagai pemilik Pavilion Pil, mereka hanya bisa bersikap netral. Terlebih lagi, orang-orang yang mereka hadapi sekarang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak itu saja, ini merupakan urusan internal dari 100 dinasti. Maka tidak mungkin bagi mereka untuk bisa ikut campur. Jiang Wuya juga meminta Nang Gongli untuk tidak khawatir karena meskipun padang rumput itu terlihat cukup aneh, namun belum tentu juga akan berbahaya. Dia yakin orang-orang baik akan selalu diberkati oleh langit. Ding Qianshu meminta Liu Tai dan yang lainnya untuk segera masuk, karena tidak mungkin ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Liu Tai yang kesal mengutuknya dan berjanji akan membawanya mati bersamanya. Nang Gongli, 你也不必担心有危险。你们3个还等什么？不得好死！ Perkataannya malah semakin membuat Ding Qianshu kesal. Padahal dia ini sedang memberikan mereka sebuah kesempatan. Ia pun meminta apakah mereka ingin memilih mati sekarang atau masuk ke sana dan mematuhi perkataannya. Li Xuanli ingin melawan mereka, tapi Liu Tai melarangnya, karena lebih baik mereka masuk saja ke dalam formasi ini. Di sisi lain, ternyata Qin Chen sejak tadi sudah melihat hal itu. Dia pun segera merencanakan sesuatu dengan Raja Tangan Darah. Kita masih belum tahu apa yang sedang direncanakan oleh Qin Chen, karena bunyi pembicaraan mereka hanyalah sus. Namun ketika dia juga Raja Tangan Darah dan Qin Chen membuat keributan besar, hingga hal itu menarik perhatian orang-orang di sana. Raja Tangan Darah yang melihat kehadiran dari leluhurnya langsung saja menemuinya. Ding Qianshu penasaran mengapa dia bisa berada di sini. Raja Tangan Darah langsung menangis sambil meminta maaf karena dia sudah sangat mengecewakan leluhurnya. Ia pun memberitahu bahwa Tuan Muda Yu Chen telah dihabisi oleh bocah di belakangnya. Hal ini seketika saja membuat semua orang sangat terkejut, begitu juga dengan Ding Qianshu. Dia pun melampiaskan amarahnya kepada Raja Tangan Darah karena tidak mampu mengurus masalah kecil ini. Dia pun berjanji akan menghabisi Qin Chen apapun yang terjadi. Karena jika dia tidak bisa melakukan hal itu, maka dirinya tidak pantas menjadi leluhur dinasti Qian. Ketika dia ingin melancarkan serangan, Raja Tangan Darah meminta satu kesempatan lagi. Pada awalnya, Ding Qianshu tidak ingin memberikannya kesempatan lagi, karena bagaimanapun Yu Chen sudah meninggal. Raja Tangan Darah terus saja memohon. Bahkan ia itu melakukan sumpah. Di saat dia menangkap Qin Chen, maka pada saat juga dirinya akan memilih mati untuk menembus kesalahannya. Ding Qianshu setuju dan akan memberikannya satu kesempatan lagi kepada Raja Tangan Darah. Saat juga Raja Tangan Darah meminta izin untuk melakukan pertarungan dengan Qin Chen. Namun tanpa mereka duga, Raja Tangan Darah langsung saja melancarkan serangannya. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa dia seberani itu kepada leluhurnya. Ding Qianshu yang marah langsung saja melancarkan serangannya. Raja Tangan Darah sudah menunggu hal ini terjadi karena dia itu sudah bosan terus diperintah oleh Ding Qianshu untuk menghabisi musuh-musuhnya. Jadi kali ini dia tidak akan mau menuruti perintahnya lagi. Melihat pertarungan mereka, kucing gemoy pun ingin ikut join. Nah, dalam pertarungan itu, Qin Chen juga ikut melancarkan serangan kepada Ding Qianshu. Namun siapa sangka dia memiliki armor yang sangat kuat.
bahkan juga mampu menahan serangan mereka. Dia pun berjanji akan menghabisi Raja Tandara. Meskipun dia memiliki armor yang sangat kuat, namun untuk bisa menahan serangan dari Qin Chen, hal itu masih terlalu sulit untuk dia lakukan. Terlebih lagi, Qin Chen mulai menggunakan badai mentalnya. Sayangnya, Qiansu memiliki kekuatan untuk bisa melawan serangan Qin Chen. Namun meskipun begitu, Qin Chen kembali melancarkan serangan, dan kali ini armornya benar-benar hancur. Dan Qiansu pun menjadi semakin marah kepada Qin Chen dan berjanji akan menghabisinya. Kucing gemoy meminta untuk tidak melupakan dirinya. Alhasil, Dian Qiansu pun harus terkena serangan hebat dari kucing gemoy dan juga Qin Chen. Sayang sekali, meskipun pedang Qin Chen berhasil menembus tubuh Dian Qiansu, namun semua ini ternyata masih belum bisa menghabisinya, karena dia itu telah menggunakan jimat kematian. Alhasil, Ding Qiansu baik-baik saja meskipun bisa terlihat betapa lelahnya dia itu. Melihat kondisi Ding Qiansu menjadi seperti ini benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Karena bagaimana bisa bocah di hadapan mereka mampu menyulitkan Ding Qiansu yang notabene adalah leluhur dari dinasti Qian. Bahkan para ketua saja sampai tidak habis pikir bagaimana bisa Qin Chen memiliki kekuatan sehebat itu. Di sini Qin Chen tidak menduga Ding Qiansu telah meletakkan jimat kematian di dalam tubuhnya. Jadi mau tidak mau, ia pun harus membiarkannya pergi tanpa terluka sedikit pun. Raja Tandara meminta maaf karena akibat dia yang tidak kompeten, dia pun telah gagal untuk menghabisi Ding Qiansu. Ia pun berharap agar Qin Chen bisa menghukum dirinya. Tapi Qin Chen tidak ingin melakukannya karena bagaimanapun ini semua bukanlah karenanya. Melihat Raja Tandara telah mengkhianati dirinya benar-benar membuat Ding Qiansu marah. Namun di sini Raja Tandara hanya tertawa. Karena sejak awal kemunculan mereka, ini semua adalah rencana yang dikerahkan oleh Qin Chen. Jadi karena sudah menarik perhatian banyak orang, Raja Tandara pun memberitahu bahwa untuk bisa masuk ke dalam tempat ini, dirinya sudah membayar begitu mahal. Karena bagaimanapun, dia itu ingin meningkatkan kekuatannya. Namun siapa sangka, bukannya berkultivasi di tempat itu, dirinya malah diminta untuk melindungi anak haram dari Ding Qiansu. Perkataan Raja Tandara benar-benar membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi orang-orang dari dinasti Qian. Karena mereka baru tahu kalau Yu Qian adalah anak dari Ding Qiansu. Tidak yang ketahuan, Ding Qiansu tidak membenarkan perkataannya. Raja Tandara hanya tertawa mendengar pembelaannya, karena bagaimanapun Raja Tandara sudah sering menyelesaikan hal kotor yang dimiliki oleh Ding Qiansu. Ia kembali menjelaskan kalau Yu Qian adalah anak haram dari Ding Qiansu dan Ratu Xiuhe. Siapa sangka seorang pemimpin yang dikenal memiliki kebijaksanaan yang bagus malah melakukan hal itu kepada cucunya. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa Ding Qiansu melakukan tindakan seperti itu. Perkataan Raja Tandara benar-benar membuat Ding Qiansu terdiam dan hanya bisa menahan emosinya saja. Apalagi bisa terlihat orang-orang juga sama bingungnya dengan tindakan yang dilakukan oleh leluhur mereka. Namun yang paling terkejut di antara semua orang adalah Kaisar Gancheng Huangxi. Nah, sayang sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di sini, Qin Chen masih tidak percaya ada padang rumput yang indah di dalam tempat itu. Namun kucing gemoy sepertinya mengetahui sesuatu. Ia pun menjelaskan bahwa apa yang dia lihat di depannya sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Bahkan dia meminta Qin Chen untuk memeriksanya sendiri. Padahal itu, Qin Chen berusaha untuk gunakan penglihatannya. Dan benar saja, padang rumput yang indah tadi kini berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. Yang seakan-akan itu adalah markas dari ras iblis. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.